Selamat datang. Coba bayangin deh, ada satu tempat di mana kerbau paling kecil sedunia hidup barengan sama benteng paling besar sedunia. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasia luar biasa ini. Dan semuanya itu ada di satu provinsi aja, Sulawesi Tenggara. Oke, kita mulai dari teka-teki dulu ya. Apa coba kesamaan antara kerbau kerdil, taman laut super luas, sama benteng terbesar di dunia? Kayaknya nggak nyambung ya ketiganya digabungin. Emang bisa ada di satu tempat yang sama? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Tentu aja bisa, semua keajaiban ini ya, semuanya itu bagian dari kekayaan Sulawesi Tenggara. Dan di sini kita bakal jalan-jalan bareng buat ngeliat nggak cuma 3 hal tadi, tapi juga pesona-pesona lain yang mungkin belum pernah kalian dengar. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama panggungnya. Siapa aja sih yang tinggal di sana? Wilayahnya kayak gimana? Nah, ini penting karena ini jadi dasar dari semua cerita unik yang bakal kita bongkar setelah ini. Jadi provinsi ini tuh dibagi jadi 17 wilayah administratif. Tepatnya ada 15 kabupaten dan 2 kota. Pembagian ini sendiri udah nunjukin betapa beragamnya landscape di sana. Dari pusat kota yang sibuk kayak ibu kotanya, Kendari, sampai kota bersejarah yang nanti bakal kita bahas lebih dalam, yaitu Bau-Bau. Nah, selain 2 kota utama tadi, Kendari dan Bau-Bau, coba diingat-ingat nama-nama ini. Wakatobi, ini surganya bawah laut. Terus ada juga Kolaka dan Muna. Masing-masing tempat ini punya ceritanya sendiri, punya identitas unik yang, kalau digabungin, jadi kayak mozaik Sulawesi Tenggara yang keren banget. Dan ini nih yang benar-benar bikin kagum, keragaman budayanya. Cuma di satu provinsi ini aja, ada 14 bahasa daerah yang diakui. Ini bukan sekedar beda logat atau dialek loh, tapi benar-benar bahasa yang beda. Coba bayangin, betapa kayanya cerita dan budaya di tiap komunitasnya. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya, daratan luas yang ketemu sama pulau-pulau yang tersebar. Dan di alam inilah, kita bakal ketemu sama penghuninya yang paling unik. Oke, sekarang kita geser fokus ya, dari manusia ke satwa liarnya yang luar biasa. Yuk, kita masuk ke dunia fauna. Sulawesi Tenggara ini rumah bagi beberapa hewan paling istimewa di planet ini. Dan kita mulai dari yang paling terkenal. Oke, kenalan yuk sama ikonnya, Anoa. Sering banget disebut kerbau kerdil. Anoa ini adalah hewan endemik. Maksudnya, artinya dia cuma bisa ditemuin di alam liar di Pulau Sulawesi dan Buton aja, nggak ada di tempat lain di dunia. Kerennya lagi, dia ini simbol fauna peralihan. Jadi, dia punya ciri-ciri hewan Asia, tapi juga punya ciri hewan Australia. Inilah yang bikin satwa di Sulawesi itu unik dan beda banget. Tapi, Anoa ini nggak sendirian dong. Dia itu bagian dari ekosistem yang kaya banget. Semacam benteng alami yang jadi rumah buat ratusan spesies lain. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Dan kita sampai di Taman Nasional Rawa Aopa Watumuhai. Tempat ini adalah salah satu kawasan lindung paling penting di Sulawesi Tenggara. Surga banget buat ratusan jenis tumbuhan dan hewan. Coba kita lihat angkanya deh, biar kebayang. Taman Nasional ini jadi rumah buat lebih dari 300 jenis tumbuhan dan 155 jenis burung. Banyak banget kan? Tapi yang paling spesial itu angka terakhir ini. 17 jenis burung diantaranya itu endemik. Sekali lagi artinya, dari seluruh tempat di dunia, mereka cuma bisa ditemuin di sini. Keren banget kan? Ini tuh kayak laboratorium evolusi raksasa yang masih berjalan. Sekarang kita bakal bahas 2 permata mahkotanya Sulawesi Tenggara. 2 tempat ini bukan cuma penting buat Indonesia, tapi juga diakui di seluruh dunia. Harta karun kita yang pertama, lokasinya ada di bawah laut. Sebuah kerajaan yang penuh warna, penuh kehidupan. Surga banget buat para penyelam. Lihat angka ini, 1,39 juta hektar. Biar gampang bayanginnya, itu tuh luasnya lebih dari 20 kali lipat luasnya kota Jakarta. Gila kan? Dengan ukuran sebesar itu, gak heran kalau Taman Nasional Wakatobi jadi salah satu kawasan konservasi laut paling penting di dunia. Sejak diresmikan tahun 2002, Wakatobi langsung diakui dunia sebagai pusatnya keanekaragaman hayati laut. Kenapa? Karena terumbu karangnya luar biasa indah dan jenis ikannya banyak banget. Makanya Wakatobi ini jadi prioritas utama buat konservasi laut, bukan cuma buat Indonesia tapi juga buat dunia. Oke, dari keajaiban bawah laut, sekarang kita naik ke darat. Kita bakal lihat mahakarya buatan manusia yang gak kalah keren. Sekarang kita ada di kota Bau-Bau, rumahnya sebuah benteng yang mecahin rekor dunia. Inilah dia, Benteng Keraton Buton.
Benteng ini bukan cuma tumpukan batu buat pertahanan loh. Ini dulunya adalah pusat pemerintahan, ibu kotanya Kesultanan Buton yang kuat banget pada masanya. Dan yang bikin heboh, benteng ini diakui sebagai yang paling luas di seluruh dunia. Material utamanya juga unik, yaitu batu kapur. Rahasianya apa kok bisa sekuat itu? Desainnya jenius banget. Pertama, dibangun di puncak bukit, jadi bisa ngawasin musuh dari jauh. Kedua, benteng ini manfaatin lereng bukit yang curam sebagai tembok alami. Dan ketiga, materialnya itu batu kapur lokal yang super kuat. Tiga hal ini digabungin, bikin benteng ini hampir nggak mungkin ditembus pada zaman itu. Jadi, kita rekap cepat ya perjalanan kita. Kita udah lihat jejak kesultanan kuno, ketemu sama hewan langka yang cuma ada di sini, belajar soal pentingnya konservasi, dan ngelihat langsung harta karun kelas dunia. Dan inilah inti dari semua ini. Sulawesi Tenggara itu tempat di mana hal-hal yang kontras banget bisa ada barengan. Dari kerbau paling kecil sedunia, sampai benteng paling besar sedunia, semuanya ada di satu provinsi yang keren ini. Dan ini jadi pertanyaan penting buat kita semua di akhir, setelah kita tahu semua keajaiban ini, tantangan terbesarnya adalah gimana cara kita menjaganya. Gimana kita bisa pastiin kalau Anoa, Wakatobi, dan Benteng Buton ini bakal tetap ada buat anak cucu kita nanti. Nah, itu jadi PR buat kita semua untuk direnungkan.